Gadis kecil, selamat mendengarkan. Gabriel berjalan masuk ke dalam restoran diikuti oleh beberapa anak buahnya. Wajahnya yang tampan dan dingin langsung menarik perhatian dari semua orang yang berada di dalam sana. Mereka berdecak kagum sambil terus mengeluh-ngeluhkan namanya. Wajar saja, seorang Gabriel Shaquilma, putra pertama dari pasangan Gregma dan Leona Serra. Siapa yang tidak mengenalnya di negara ini? Belum lagi dengan reputasi kedua orang tuanya yang tiada tanding. Sudah pasti, hal itu membuatnya menjadi orang yang akan selalu dipuja-puja dimanapun dia berada. Bahkan tidak sedikit orang yang berniat memanjat kesuksesan dengan menjilat telapak kakinya. Matamu buta ya? Kau bisa bekerja tidak sih? Langkah Gabriel terhenti. Dia lalu menoleh ke arah salah satu meja di mana ada seorang wanita yang sedang memarahi pelayan. Maaf Nona, saya tidak sengaja mengotori pakaian Nona. Cicit si pelayan lirih. Maaf, kau pikir maafmu itu bisa membersihkan gaun ini apa? Kau seharusnya menjadi gembel saja kalau tidak becus bekerja di restoran mewah seperti ini. Dasar manusia rendahan. Sudut alis Gabriel terangkat ke atas saat wanita itu menampar pipi si pelayan. Dia lalu menarik kursi, kemudian duduk sambil menikmati drama yang sedang terjadi antara pelayan dan tamu wanita itu. Gabriel penasaran, akankah pelayan kecil itu menangis atau malah melawan balik untuk melindungi diri? Dan Gabriel menebak kalau pelayan kecil itu pasti akan menangis setelah ini. Kenapa Nona memukulku? Elea kaget saat pipinya tiba-tiba ditampar. Dia tidak tahu kenapa wanita ini tega. Melakukannya hanya karena sebuah kesalahan kecil yang tidak sengaja dia perbuat. Elea tidak sengaja melakukannya karena kakinya terpeleset tisu basah yang tergeletak di lantai. Dia yang saat itu tengah membawa makanan pesanan tamu lain, akhirnya terjatuh di samping meja wanita ini, dan percikan makanan itu mengenai ujung gaunnya. Masih berani kau tanya kenapa? Lihat, gaunku kotor gara-gara kecerobohanmu. Bentak Levi sambil menunjuk ke arah ujung bajunya yang sedikit kotor. Elea menarik napas dalam-dalam. Nona, saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Kaki saya terpeleset karena menginjak tisu tadi. Ucap Elea berusaha untuk menjelaskan. Kau pikir aku akan percaya begitu saja pada kata-kata seorang pelayan rendahan sepertimu, ha? Cepat panggil manajermu kemari. Aku akan membuat perhitungan denganmu sekarang. Sahut Levi sambil mengibaskan rambut panjangnya. Gabriel tersenyum tipis, tebakannya ternyata salah. Pelayan kecil itu rupanya tidak menangis. Dia berani menyuarakan kebenarannya meskipun terlihat jelas kalau dia sedang ketakutan. Gadis kecil yang menarik, gumam Gabriel. Ares berjalan mendekat saat mendengar tuan mudanya bergumam. Dia sejak tadi juga memperhatikan pertengkaran yang sedang terjadi di restoran ini. Apa saya perlu melerai mereka, tuan muda? Tanya Ares. Gabriel menarik napas pelan. Dia lalu memilin bibir bawahnya sambil terus menatap ke arah gadis kecil itu. Cari tahu apa yang membuat mereka bertengkar, jawab Gabriel. Baik, tuan muda. Hari segera berjalan mendekat, dia berdiri di antara orang-orang yang sedang berkumpul untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di sini. Nona, bisakah kita menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik tanpa harus melibatkan manajer kami? Tanya Elea dengan suara gemetar. Levi berdeci. Kenapa? Kau takut aku akan mengadukan perbuatanmu itu pada manajer kalian? Iya, ejek Levi. Elea menunduk. Jari-jarinya saling meremas kuat. Dia tahu apa yang akan terjadi jika manajernya sampai tahu tentang kejadian ini. Iya, Nona. Saya bisa kehilangan pekerjaan ini kalau manajer kami sampai mengetahuinya. Bagaimana kalau saya mengganti rugi pakaian Nona saja? Saya akan membelikan gaun yang baru. Ucap Elea berusaha untuk membujuk. Memang itu yang ingin aku lakukan. Kau tidak pantas bekerja di tempat sebagus ini, karena kau lebih cocok menjadi seorang peminta-minta di lampu merah. Dan apa kau bilang tadi? Menggantinya. Haha. Hei, kau pelayan bodoh. Gajimu setahun saja belum tentu mampu untuk membayar biaya pengiriman gaun ini. Gaun ini hanya ada satu di dunia, dan hanya ada di luar negeri. Sekarang katakan padaku, bagaimana caramu untuk menggantinya, ha? Ejek Levi sambil mendorong kening Elea menggunakan jari telunjuknya. Bibir Ares tersenyum sinis. Dia tentu saja tahu siapa wanita yang sedang menyombongkan diri di hadapan semua orang.
Karena sudah mengetahui penyebab masalah ini, Ares segera kembali menemui tuan mudanya untuk melapor. "Tuan muda, apa yang terjadi?" tanya Gabriel penasaran. "Hanya seorang artis pendatang baru yang sedang menunjukkan tarinya di hadapan semua orang, tuan muda. Dan yang menjadi korbannya adalah pelayan restoran ini. Sepertinya pelayan itu tidak sengaja mengotori gaun yang dia klaim hanya ada satu di dunia. Padahal jelas sekali kalau gaun yang dia pakai adalah produk dari perusahaan milik kita, tuan muda," jawab Ares panjang lebar. "Artis pendatang baru?" "Iya, tuan muda, dan gaun yang dia pakai adalah produk yang akan launching bulan depan." Bibir Gabriel menyeringai. Dia beranjak dari tempat duduknya, kemudian berjalan ke arah meja yang kini sudah membentuk kerumunan. "Tuan muda, apa yang ingin Anda lakukan?" tanya Ares kaget melihat tuan mudanya yang tiba-tiba mendekat ke arah kerumunan itu. Tuan mudanya adalah tipe orang yang sangat tidak suka dengan keramaian. Dan sebagai orang yang telah mengikutinya sejak kecil, tentu saja Ares merasa heran, sekaligus khawatir melihat tindakan tuan mudanya sekarang. "Tenanglah, aku hanya ingin melihat siapa artis yang berani membuat kekacauan di restoran milikku." Ares hanya bisa mengangguk mendengar perkataan tuan mudanya. Dia lalu berjalan mengikutinya dari belakang. "Kenapa kau diam? Bukankah kau tadi bilang ingin mengganti gaun ini?" tanya Levi sambil tersenyum mengejek ke arah Elea yang berdiri mematung. Saya buang-buang waktuku saja. Cepat panggil kemari manajer restoran ini. Aku perlu memberimu pelajaran supaya kau tahu di mana seharusnya kau berada," serga Levi sambil tersenyum penuh kemenangan. Elea sangat sadar kalau dia tidak akan mampu untuk membeli gaun tersebut. Dia sekarang hanya bisa pasrah kalau memang harus kehilangan pekerjaan jika wanita ini tetap memaksa untuk mengadukan perbuatannya pada manajer. Biarlah, orang miskin sepertinya tidak akan mampu melawan kekuatan orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Gabriel menggeretakkan gigi menahan emosi saat dia mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh gadis kecil ini. Tiba-tiba ada semacam perasaan tidak rela melihatnya ditindas oleh wanita yang begitu congkak menyombongkan diri di hadapannya. "Ares," panggil Gabriel pelan. Ares segera mendekat, dia tahu kalau tuan mudanya sedang emosi. "Iya, tuan muda." "Putuskan semua kontrak kerjasama dengan wanita brengsek itu. Aku tidak mau perusahaanku terlibat dengan orang tidak tahu diri sepertinya," geram Gabriel sambil mengeratkan kedua rahangnya. "Baik, tuan muda." "Dan juga bawa gadis kecil itu ke ruanganku sekarang. Lengannya melepuh," ucap Gabriel kemudian pergi dari sana. Ares segera melakukan tugasnya. Dia menerobos orang-orang yang sedang berkumpul di depannya, kemudian berdiri di sebelah pelayan kecil yang sedang terdiam lesu. "Nona, kau diminta untuk datang ke ruangan bos pemilik restoran ini. Silakan ikut saya," ucap Ares mempersilahkan. Elea berusaha untuk tidak menangis begitu dia mendengar perkataan pria di sampingnya. Tamat sudah nasibnya di restoran ini. "Tuan, apakah bos ingin memecat saya?" tanya Elea lirih. "Silakan Nona mencari tahu sendiri jawabannya di sana nanti," ucap Ares. "Baiklah," sahut Elea pasrah. Sebelum pergi, Ares menatap jijik ke arah Levi yang terlihat begitu bahagia setelah berhasil membuat seorang pelayan dipecat dari pekerjaannya. Sayangnya wanita congkak ini tidak tahu siapa orang yang akan ditemui oleh orang yang baru saja dia permainkan. Dia lalu berniat untuk memberikan sedikit pelajaran kepada wanita congkak ini dengan mempermalukannya di hadapan semua orang. "Nona Levi, bukankah gaun yang kau kenakan adalah salah satu produk milik grup Ma yang baru akan launching di pasaran bulan depan? Kenapa kau mengaku-ngaku kalau gaun itu berasal dari luar negeri dan hanya ada satu di dunia?" Tuan muda Gabriel pasti sangat murka jika mengetahui hal ini. Ares menyeringai puas melihat wajah wanita congkak ini memerah menahan malu. Dia berlalu pergi dari sana sambil mengajak pelayan kecil ini yang sedang berdiri kaget setelah mendengar kata-katanya barusan. Gabriel menatap datar ke arah gadis kecil yang sedang berdiri di hadapannya sambil menundukkan kepala. Ia sebenarnya sangat ingin tertawa mendengar doa lucu yang sedang diramalkan oleh gadis kecil ini di dalam hatinya. "Siapa namamu?" tanya Gabriel memecah kesunyian. Elea gugup. Mulutnya seperti tidak bisa bicara saat bosnya bertanya. "Nona, tuan muda sedang bertanya padamu," ucap Ares. Elea menoleh kecil ke arah pria yang membawanya masuk ke ruangan ini. Dia mengerjapkan mata berusaha untuk membuka mulutnya. Aku tidak bisa bicara." Sudut bibir Ares berkedut. Kenapa pelayan kecil ini lucu sekali?
Kalau dia tidak bisa bicara, lalu apa yang baru saja keluar dari mulutnya? Siapa namamu? Tanya Gabriel mengulang pertanyaannya. Lucu, ini kesan pertama yang Gabriel dapatkan dari gadis kecil ini. Itu bos, namaku Elea. Jawab Elea gugup tanpa berani menatap wajah bosnya. Jadi namanya Elea, cantik sama seperti parasnya. Kenapa kau terus menundukkan kepalamu? Apa kau tidak takut tulang lehermu patah? Tanya Gabriel usil. Aris membuang muka ke arah samping mendengar perkataan konyol tuan mudanya. Sepertinya besok pagi matahari akan terbit dari arah timur. Hah? Beo Elea kaget. Cepat-cepat Elea menegakkan kepalanya. Dia lalu memegang leher belakangnya untuk memastikan kalau tulangnya tidak patah. Tulang leherku baik-baik saja, bos, ucap Elea polos. Gabriel menutup mulutnya. Kepolosan gadis kecil ini terasa begitu menggelitik di telinganya. Dia hanya bercanda, dan ternyata candaannya itu ditanggapi serius oleh gadis kecil ini. Lucu, benar-benar sangat lucu. Gabriel seperti mendapat penghiburan dari sikap polos Elea. Memangnya siapa yang bilang kalau tulang lehermu patah? Elea terdiam bingung. Bos tadi yang bilang. Jawab Elea. Gabriel tergelak. Kenapa gadis kecil ini jujur sekali? Aris, apa kau mendengar aku berkata seperti itu? Tanya Gabriel mengelelak. Aris menggeleng. Entah kenapa namanya ikut terseret dalam permainan tuan mudanya yang sedikit aneh ini. Tidak, tuan muda. Elea menatap ke arah pria bernama Ares, kemudian berganti menatap ke arah bosnya, yang dipanggil tuan muda. Tiba-tiba saja dadanya berdebar kencang menyadari siapa orang yang sedang duduk di hadapannya. Bos, apa aku boleh bertanya? Tanya Elea ragu. Kau harus mengeluarkan uang yang cukup banyak jika ingin bertanya padaku. Gabriel mendadak jadi tertarik untuk mempermainkan kepolosan Elea. Dia sudah tidak sabar menunggu kata-kata lucu yang akan terlontar keluar dari bibir mungilnya. Tapi aku tidak punya uang, bos. Ada sih, tapi itu sudah kuhitung pas untuk membeli makanan sampai akhir bulan ini. Sahut Elea jujur. Ruangan ini tiba-tiba menjadi hening. Tanya Elea ragu. Kau harus mengeluarkan uang yang cukup banyak jika ingin bertanya padaku. Gabriel mendadak jadi tertarik untuk mempermainkan kepolosan Elea. Dia sudah tidak sabar menunggu kata-kata lucu yang akan terlontar keluar dari bibir mungilnya. Tapi aku tidak punya uang, bos. Ada sih, tapi itu sudah kuhitung pas untuk membeli makanan sampai akhir bulan ini. Sahut Elea jujur. Ruangan ini tiba-tiba menjadi hening. Gabriel tidak menyangka kalau jawaban miris seperti ini yang akan dia dengar dari mulut Elea. Mata Gabriel kemudian menelisik ke arah tubuh Elea yang ternyata sangat tipis seperti papan. Bahkan pergelangan tangannya tidak lebih besar dari ukuran 3 jari tangannya. Dan dia baru menyadari itu sekarang setelah Elea menjawab pertanyaan. Kenapa kau menghitung uang untuk membeli makananmu, Elea? Tanya Gabriel penasaran. Elea malu, dia menunduk sambil meremas ujung bajunya. Itu salah satu cara untuk aku bertahan hidup, bos. Aku harus pandai-pandai mengatur keuangan agar semua kebutuhanku tercukupi. Jawab Elea lirih. Gabriel berjalan mendekat ke arah Elea. Dia lalu menariknya untuk duduk di sofa. Ares, tolong ambilkan obat. Perintah Gabriel sambil menyingkap baju yang menutupi lengan Elea yang melepuh. Elea terkejut dengan tindakan bosnya. Ia lalu berusaha untuk menutup kembali lengan bajunya yang tersingkap. Jangan bergerak, aku akan memotong tanganmu kalau kau tidak mau diam. Ancam Gabriel sambil menatap tajam ke arah Elea. Tubuh Elea menegang saat dia diancam seperti itu oleh bosnya. Dia lalu menganggukkan kepala. Kau tinggal dengan siapa? Tanya Gabriel sambil mengelap luka di lengan Elea. Elea menggigit bibirnya menahan perih. Dia sampai lupa untuk menjawab pertanyaan bosnya. Elea, kau dengar aku tidak? Gabriel terpana saat Elea mengerjapkan matanya kaget. Indah. Mata Elea sangat indah. Bola matanya berwarna coklat terang dengan setitik warna hitam pekat di tengahnya. Maaf, bos. Bos bertanya apa tadi? Tanya Elea. Aku bertanya, kau tinggal dengan siapa di sini? Jawab Gabriel sambil berdehem. Bolehkah aku mengaku padamu, Tuhan, kalau aku sudah jatuh cinta pada gadis kecil ini? Aku tinggal sendiri, bos. Di mana orang tuamu? Tanya Gabriel sambil menerima kotak obat yang diberikan oleh Ares. Kepala Elea tertunduk. Tidak tahu. Aku besar di panti asuhan dan diusir dari sana setelah aku lulus dari sekolah menengah pertama.
gerakan tangan Gabriel terhenti. Dia menatap iba ke arah Elea. Kenapa mereka mengusirmu? Mereka bilang aku adalah anak pembawa sial. Padahal aku tidak seperti itu, bos. Aku selalu menuruti semua hal yang diperintahkan oleh Ibu Panti. Aku juga tidak pernah melawan saat teman-teman yang lain membuliku. Jawab Elea menceritakan masa lalunya. Gabriel tersenyum. Dia lalu mengusap puncak kepala Elea dengan bangga. Kau memang bukan pembawa sial, Elea. Merekalah yang sialan. Kau sudah mengambil keputusan yang tepat untuk pergi dari sana saat mereka mengusirmu. Puji Gabriel. Elea tersenyum. Ini pertama kalinya ada orang yang mau bersikap hangat kepadanya. Terima kasih sudah mau membelaku, bos. Aku senang sekali. Haris yang melihat tuan mudanya bisa tersenyum sebebas ini merasa senang. Matanya tidak buta. Dia tentu saja bisa melihat kalau tuan mudanya memiliki ketertarikan sendiri pada Elea, pelayan bertubuh kecil yang tidak sengaja menarik perhatian tuan mudanya. Sesenang ini, ejek Gabriel gemas. Iya, bos adalah orang pertama yang tidak menghinaku setelah tahu perjalanan hidupku. Jika orang lain yang mendengarnya, mereka pasti akan langsung mencemooh lalu pergi meninggalkan aku dengan alasan tidak mau tertimpa kesialan. Ucap Elea sambil tersenyum manis. Hati gadis ini terbuat dari apa ya Tuhan? Kenapa dia bisa menceritakan kepahitan di hidupnya dengan senyum semanis itu? Dia sudah kebal atau memang seperti ini sikapnya? Aku jadi ingin membawanya pulang ke rumah. Dengan telaten Gabriel mengoleskan salep pada luka di lengan kecil Elea. Dia segera meniup luka itu saat Elea melenguh kesakitan. Dengan hati-hati Gabriel membungkus luka itu dengan perban, kemudian menutupnya dengan seragam yang dipakai oleh Elea. Jangan bekerja lagi setelah ini. Lukamu bisa memburuk, ucap Gabriel sambil menyandarkan tubuh kekarnya ke sofa. Mata Elea berkaca-kaca. Hei, kenapa kau menangis? Tanya Gabriel kaget. Elea terkejut setengah mati saat wajahnya ditangkup oleh tangan besar bosnya. Dia menelan ludah antara gugup dan juga malu. Bos, tolong lepaskan tanganmu, ucap Elea tak enak. Tatapan mata Gabriel mendingin. Dia tersinggung dengan kata-kata Elea barusan. Jangan harap. Haris menggaruk keningnya. Sikap pemaksa tuan mudanya mencuat. Ini baru pertemuan pertama. Bisa dipastikan Elea akan semakin terkejut dengan kelakuan tuan mudanya di pertemuan-pertemuan mereka selanjutnya. Elea mengalah. Katakan padaku, kenapa kau menangis? Apa kata-kataku ada yang menyakitimu? Tanya Gabriel. Elea menggeleng. Tidak, bos. Aku menangis karena kehilangan pekerjaan di restoran ini. Gabriel tersenyum aneh. Kenapa kata-kata Elea yang sederhana bisa mengombang-ambingkan perasaannya sampai seperti ini? Entahlah, yang jelas dia tidak akan melepaskan gadis kecil ini dari genggaman tangannya. Aku menyuruhmu untuk jangan bekerja dulu, Elea. Bukan memecatmu, ucap Gabriel gemas. Elea segera menyeka air matanya. Matanya langsung berbinar. Berarti aku masih bisa bekerja di sini, bos? Iya. Wah, terima kasih banyak, bos. Kau adalah orang terbaik yang ada di dunia ini. Gabriel tersipu. Haris yang melihat hal itu berusaha untuk tidak tertawa. Dia tidak menyangka akan ada orang yang berani membuat tuan mudanya merasa malu. Elea memperlihatkan cengiran di bibirnya saat perutnya berbunyi. Wajahnya memerah, menahan malu. Haris, bawa makanan kemari, ucap Gabriel tanggap. Baik, tuan muda. Gabriel melihat ke arah jam di tangannya, keningnya mengernyit. Apa kau belum makan sejak pagi? Elea menggeleng. Waktu makanku belum tiba, bos. Apa maksudnya? Tanya Gabriel bingung. Aku hanya makan sekali dalam sehari, bos. Dan itu kulakukan setelah pulang dari bekerja. Tapi sepertinya hari ini cacing di perutku sedang tidak bisa bekerja sama. Jawab Elea sambil menggaruk keningnya malu. Napas Gabriel seperti terhenti begitu dia tahu cara hidup seperti apa yang dilakoni oleh Elea. Dia segera berlari keluar menuju ke arah dapur untuk mengambil makanan sebanyak-banyaknya. Dia bersumpah dalam hatinya tidak akan pernah membiarkan Elea menjalani kehidupan semenyedihkan ini lagi. Dia akan merubah kepahitannya menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Elea. Elea berjalan pulang sambil tersenyum senang. Hari ini dia merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena dia tidak jadi dipecat dari pekerjaannya. Juga karena perhatian yang diberikan oleh bosnya. Astaga, aku sampai lupa menanyakan siapa namanya. Bodoh sekali aku.
Umam Elea sambil menepuk keningnya beberapa kali. Elea terus merutuki kebodohannya yang lupa untuk menanyakan siapa nama orang yang begitu perhatian mau peduli dengannya. Dia terlalu sibuk menikmati semua makanan yang belum pernah dia makan di ruangan bosnya tadi. Aish, kenapa aku bisa tidak tahu malu begini sih? Bagaimana ini? Saat Elea sedang sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba saja sebuah mobil putih menghadang jalannya. Elea yang tidak tahu kalau ada mobil yang akan berhenti di depannya, jatuh ke tanah setelah menabrak bagian depan mobil tersebut. Dia meringis sambil meniup lututnya yang berdarah karena tergores aspal. Perih. Bangun kau pelayan rendahan. Levi berteriak kencang begitu dia keluar dari dalam mobilnya. Dengan kasar dia menarik paksa gadis yang sedang terduduk di tanah sambil memegangi kakinya yang terluka. Nona sakit, tolong lepaskan rambutku, rintih Elea sambil memegangi rambutnya. Brengsek, apa yang sudah kau katakan pada tuan muda, amuk Levi. Bukannya melepaskan tarikan tangannya, Levi malah semakin kencang menariknya. Dia marah, benar-benar sangat marah. Setelah pelayan ini diajak untuk pergi menemui pemilik restoran tempatnya bekerja, tiba-tiba saja grup Ma memutuskan semua kontrak kerjasama dengan agensinya. Mereka bahkan memblacklist namanya dari dunia permodelan. Awalnya Levi tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Dia baru tahu setelah manajernya mengatakan kalau dia telah menyinggung salah satu bawahan Gabriel yang bekerja di restoran. Dan pelayan ini adalah orang yang dimaksud oleh manajernya. Tanpa banyak pikir lagi, Levi segera datang ke restoran itu, lalu tidak sengaja melihatnya sedang berjalan seorang diri di sini. Apa maksudmu, Nona? Tuan muda siapa? Tanya Elea bingung. Jangan pura-pura bodoh kau pelayan sialan. Gara-gara kau, karirku sekarang hancur. Puas kau sekarang, bentak Levi. Elea kembali jatuh terduduk di tanah saat pipinya tiba-tiba ditampar. Dua kali wanita ini menamparnya tanpa alasan yang jelas. Tak ingin terus-menerus ditindas, Elea segera bangkit berdiri. Dia tidak terima jika harus dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui apa penyebabnya. Nona, aku bisa melaporkanmu ke kantor polisi dengan tuduhan kekerasan. Kau sudah 2 kali memukulku tanpa sebab, ucap Elea. Levi menyeringai. Dia berdiri angkuh sambil berkacak pinggang. Melaporkan aku pada polisi? Lakukan saja kalau kau berani. Aku adalah seorang model terkenal. Apa kau pikir polisi akan mempercayai perkataanmu yang hanya seorang pelayan rendahan, Laporanmu tidak akan berpengaruh padaku, sahut Levi dengan penuh percaya diri. Elea terdiam. Lagi-lagi dia harus mengaku kalah di hadapan orang yang memiliki kekuasaan. Teringat kembali dengan nasib karirnya yang sudah berada di ujung tanduk. Emosi Levi kembali tersurut. Dia lalu mencapit dagu runcing pelayan ini. Apa yang sudah kau katakan pada tuan muda, Cepat beritahu aku sekarang, tanya Levi sambil memelototkan matanya. Nona, aku benar-benar tidak tahu siapa tuan muda yang kau maksud. Sekalipun kau mencabut nyawaku sekarang, aku tetap tidak bisa menjawab pertanyaanmu, jawab Elea pasrah. Biarlah. Terserah apa yang ingin dilakukan wanita ini padanya. Melawan pun tidak akan ada gunanya bagi Elea. Dia sudah terbiasa menerima kepahitan hidup seperti ini semenjak dia diusir keluar dari panti asuhan. Dipukuli, direndahkan, tidak dianggap. Semua itu sudah menjadi makanan sehari-harinya. Pernah dia mencoba untuk melawan, tapi hasilnya malah jauh lebih mengerikan. Dia trauma, tapi berusaha untuk tetap kuat. Levi mengernyitkan keningnya heran. Dia menatap wajah tirus pelayan ini untuk mencari tahu kebenaran dari ucapannya barusan. Kau tidak bohong? Tanya Levi memastikan. Harus dengan cara apa aku membuktikan agar kau bisa percaya padaku, Nona? Aku benar-benar tidak tahu siapa tuan muda itu, jawab Elea lelah. Levi terdiam. Dia lalu melepaskan pelayan ini kemudian berdiri menyender pada mobilnya. Jadi kau benar-benar tidak mengenal siapa tuan muda Gabriel? Elea menggeleng. Siapa orang yang kau temui saat pria di restoran itu mengajakmu pergi? Tanya Levi menyelidik. Bosku, jawab Elea lirih. Bibirnya tersenyum samar. Hatinya langsung bahagia mengingat perhatian yang diberikan oleh bosnya siang tadi. Dia lalu mengelus pelan luka di lengannya yang terbungkus perban. Apa kau tahu siapa dia? Elea menggelengkan kepala. Aku lupa menanyakan siapa namanya, Nona, sungguh.
sahut Elea sambil mengangkat dua jarinya ke atas. Levi tercengang. Pelayan ini bodoh atau bagaimana? Masa iya dia tidak tahu nama dari bosnya sendiri? Dan bodohnya lagi, pelayan ini juga tidak tahu seberapa besar kuasa yang dimiliki oleh bos yang tidak dia kenali itu. Dasar bodoh, apa kau tidak pernah melihat televisi di rumahmu? Ejek Levi geram. Aku tidak mempunyai televisi di rumah, Nona. Gajiku hanya cukup untuk makan dan membayar uang sewa kontrakan, sahut Elea jujur. Levi tersentak kaget. Astaga, kenapa hidup pelayan ini menyedihkan sekali? Pantas saja dia tidak mengenal siapa Gabriel. Rupanya dia semiskin ini. Aish, kenapa aku jadi tidak tega melihatnya? Apa saja yang kau katakan pada bosmu tadi? Kau pasti mengadu yang tidak-tidak padanya, kan? Tuduh Levi sambil menoleh ke arah lain. Levi akui kalau dirinya adalah orang yang sangat angkuh, tapi dia masih memiliki hati nurani melihat ketidakberdayaan pelayan ini. Hatinya masih tergerak untuk sedikit melunak padanya. Tidak, Nona, sungguh. Bos hanya menanyakan siapa namaku, lalu membantuku mengobati luka siraman air panas yang Nona lakukan siang tadi. Hanya itu saja. Jujur, Elea. Apa lukanya parah? Tanya Levi merasa tak tega. Dia ingat kalau siang tadi dia memang menyiramkan teh panas ke lengan pelayan ini. Tidak, hanya sedikit melepuh saja. Levi tertegun. Pelayan ini menyebutkan penderitaannya sambil tersenyum. Ini matanya yang sakit, atau pelayan ini yang terlalu baik? Maaf. Elea tercengang. Dia sangat syok mendengar permintaan maaf yang keluar dari mulut wanita ini. Kau jangan besar kepala dulu. Aku meminta maaf karena aku tidak tahu kalau perbuatanku akan menyakitimu sampai seperti ini. Aku tidak ingin dituduh sebagai gadis jahat. Elak Levi gugup. Elea tersenyum. Aku tidak menganggapmu seperti itu, Nona. Lagi pula siang tadi akulah yang bersalah. Aku yang sudah mengotori pakaian milikmu. Siapa namamu? Tanya Levi mengalihkan pembicaraan. Elea. Hanya itu. Elea mengangguk jujur. Pendek sekali. Ejek Levi sambil mencepikan bibir. Levi melupakan kemarahannya setelah melihat kejujuran di diri pelayan ini. Entahlah, emosinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Berapa usiamu? Tanya Levi. 19 tahun, Nona. Kau mau kemana sekarang? Sebenarnya mau pulang, tapi Nona menahanku di sini. Levi berdecak kesal. Beraninya gadis ini menyalahkannya. Dia lalu melirik ke arah lutut Elea yang masih mengeluarkan darah. Ayo ikut denganku, ajak Levi sembari membuka pintu mobil. Apa kau ingin menculikku? Tanya Elea panik. Yah, aku ini seorang model, bukan penjahat, sialan kau. Hardik Levi jengkel. Lalu kau mau mengajakku kemana, Nona? Bukankah tadi kau sedang marah-marah padaku? Tanya Elea polos. Ya Tuhan, rasanya aku sangat ingin memukul kepala gadis ini sekarang juga. Levi menghela napas panjang. Dia lalu menarik tangan Elea, kemudian mendorongnya masuk ke dalam mobil. Nona, diam di sana. Aku akan membawamu pergi ke apotek untuk membeli obat. Lihat, kau bisa mati kehabisan darah kalau lukanya dibiarkan terbuka seperti itu. Sentak Levi tak tahan. Mata Elea mengerjap. Dia merinding memikirkan dirinya yang bisa mati jika kehabisan darah. Dasar bodoh, apa dia benar-benar mempercayai perkataanku barusan? Gumam Levi sambil tersenyum simpul. Levi segera melajukan mobilnya untuk mencari apotek. Dia tidak berhenti tertawa dalam hati melihat kebungkaman Elea yang terpengaruh dengan kata-katanya tadi. Kepolosan Elea telah membuat Levi seperti memiliki seorang adik. Sekarang dia tidak peduli lagi dengan karirnya. Terserah kalau memang harus hancur. Yang ada di pikirannya sekarang adalah perasaan nyaman berada di dekat Elea. Gadis ini tidak memandangnya dari status yang dia miliki. Polos dan tidak tahu apa-apa. Levi suka itu. Haris membukakan pintu mobil untuk tuan mudanya begitu mereka sampai di rumah. Deretan penjaga dan juga pelayan membungkuk hormat sambil menyapa tuan muda mereka. Selamat malam tuan muda. Sapa Nun, kepala pelayan di rumah ini. Gabriel mengangguk. Dia melepaskan jasnya kemudian memberikannya pada Nun. Terima kasih, ucap Gabriel sopan. Nun adalah seseorang yang sudah berada di dekat Gabriel semenjak kecil selain Ares. Dia ikut mengawasi tumbuh kembangnya hingga sekarang. Meskipun Nun bukanlah manusia sungguhan, tapi dia memiliki sikap yang cukup hangat layaknya orang biasa. Kakek buyutnya membuat Nun menjadi paling spesial dengan memprogram otaknya menggunakan DNA manusia. Apa tuan muda ingin makan malam?
Gabriel mengangguk. Aku akan turun setelah membersihkan tubuhku, jawab Gabriel sambil berjalan masuk ke dalam lift. Nun paham. Dia mengangguk ke arah tuan mudanya sebelum pintu lift tertutup. Siapkan makan malam untuk tuan muda. 1 jam lagi makanan itu harus sudah siap di atas meja, perintah Nun pada para pelayan. Baik, Nun. Pintu lift terbuka. Gabriel melangkah keluar sambil membuka dasi di lehernya. Dia berhenti di depan pintu kamar kemudian menoleh ke arah belakang. Apa kau sudah mendapatkan informasi tentang Elea? Tanya Gabriel serius. Ares mengangguk. Sudah, tuan muda. Dan semua perkataannya benar. Nona Elea adalah seorang anak yatim piatu. Dia tinggal di sebuah panti asuhan sejak dia bayi. Sayangnya anak buah kita belum bisa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan orang tua kandung Nona Elea, tuan muda. Aku tidak peduli dengan orang tuanya. Apa kau tahu kenapa Elea diperlakukan seperti itu saat tinggal di panti asuhan? Tanya Gabriel sambil berjalan masuk ke dalam kamarnya. Ares segera mengambil dasi dari tangan tuan mudanya. Jawabannya sama dengan apa yang disampaikan oleh Nona Elea siang tadi, tuan muda. Mereka semua menganggap keberadaan Nona Elea sebagai pembawa sial. Untuk alasannya sendiri anak buah kita belum bisa mendapatkannya. Gabriel terdiam, seperti ada yang mengganjal di sini. Tidak mungkin Eleanya diperlakukan seperti itu jika tidak didasari oleh alasan yang kuat. Apalagi pemilik panti juga ikut membulinya. Gali terus informasi itu, Ares. Aku akan membuat perhitungan dengan mereka semua jika alasan mereka membuli Elea tidak berdasar. Kesal Gabriel. Baik, tuan muda. Kau boleh keluar. Gabriel masuk ke dalam kamar mandi. Dia melucuti pakaiannya sendiri, kemudian berdiri menghadap cermin. Elea, sihir apa yang kau pakaikan di tubuhmu sampai aku jadi gila seperti ini? Hal istimewa apa yang kau sembunyikan di belakangmu? Umam Gabriel sambil menyentuh wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya Gabriel tertarik pada seorang wanita. Selama ini hatinya tidak pernah tergerak, meskipun ada seorang wanita yang berdiri telanjang di hadapannya. Awalnya Gabriel berpikir kalau dirinya itu tidak normal. Juniornya sama sekali tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia bahkan pernah meminta Ares untuk mencari wanita dengan menjanjikan hadiah yang sangat besar jika wanita itu berhasil membuat juniornya sadar. Tapi hasilnya nihil. Juniornya santai-santai saja saat wanita itu mulai meliuk-liukan tubuhnya di hadapan Gabriel. Dan yang terjadi hari ini benar-benar membuatnya kaget. Juniornya tiba-tiba bangkit dan begitu gagahnya saat Gabriel berada di dekat Elea. Padahal jika diperhatikan baik-baik, porsi tubuh Elea sangat jauh dari tipe wanita idamannya. Tubuhnya kurus, dada dan bokongnya juga terlihat rata, sama sekali tidak menarik. Tapi justru itulah yang berhasil membuat juniornya terbangun. Sialan, kenapa kau bangun di saat yang tidak tepat sih? Gerutu Gabriel sambil menatap juniornya yang sudah berdiri tegak. Kepalanya tiba-tiba menjadi pusing. Gabriel tahu kalau juniornya membutuhkan tempat untuk bernaung. Tapi dia ingat kalau dia sedang sendirian. Sepertinya aku harus mandi air dingin malam ini, gumam Gabriel lesu. Dengan wajah malas, Gabriel menyalakan shower. Ia membiarkan tubuh kekarnya berada di bawah guyuran air dingin selama mungkin sampai juniornya mengaku kalah. Sepertinya aku harus segera menjadikan Elea nyonya di rumah ini. Aku bisa mati membeku jika harus mandi air dingin setiap hari, ucap Gabriel sambil mengelap tubuhnya dengan handuk. Setelah mengenakan pakaian, Gabriel bergegas keluar dari kamarnya menuju meja makan. Dia mengangguk ke arah Nun dan juga para pelayan yang sedang membungkuk hormat. Di mana Ares? Tanya Gabriel. Nun menjawab sambil menyiapkan makanan ke atas piring tuan mudanya. Ares sedang berada di ruang kerjanya, tuan muda. Apa perlu saya memanggilnya kemari? Gabriel menggeleng. Dia mulai menikmati makanan yang tersaji di atas piringnya. Biarkan saja. Nun mengangguk. Ia lalu menuangkan air putih ke dalam gelas sambil memperhatikan tuan mudanya yang terlihat segar. Tuan muda? Gabriel menoleh, dia menunggu Nun melanjutkan perkataannya. Apa ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Tanya Nun. Maksudmu? Wajah tuan muda terlihat berseri-seri, saya sedikit penasaran. Jawab Nun. Gabriel tersenyum. Nun? Iya tuan muda. Sebentar lagi rumah ini akan segera memiliki nyonya. Bagaimana menurutmu? Tanya Gabriel sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya.
Itu kabar yang sangat baik, Tuan Muda. Kapan Tuan Muda akan membawa Nyonya pulang? Tanya Nun antusias. Gabriel terdiam. Dia belum sempat memikirkan hal ini karena dia baru bertemu dengan Elea siang tadi. Itu pun secara tidak sengaja. Aku belum tahu, Nun. Kami baru bertemu tadi siang, jawab Gabriel lesu. Nun tanggap. Dia segera mengusap bahu Tuan Mudanya untuk memberi semangat. Buatlah alasan agar Nyonya bersedia menikah dengan Anda, Tuan Muda. Tidak ada salahnya untuk sedikit memaksa Nyonya masuk ke rumah ini. Haris yang saat itu muncul di ruang makan hanya bisa terdiam mendengar ide sesat yang dikatakan oleh Nun. Nun hanya peduli pada kesenangan Tuan Mudanya saja. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan semua hal yang diinginkan oleh Tuan Muda mereka. Apa bisa seperti itu, Nun? Tanya Gabriel ragu. Tentu saja bisa, Tuan Muda. Memangnya apa yang salah dengan hal itu? Pernikahan adalah sebuah berkah. Masalah perasaan hal itu akan muncul seiring berjalannya waktu. Saya yakin, lambat laun Nyonya akan menerima alasan kenapa Tuan Muda memaksanya. Benar begitu kan, Aris? Haris mengangguk. Dia tentu saja langsung setuju jika hal itu bisa membuat hati Tuan Muda mereka merasa senang. Yang dikatakan oleh Nun itu benar, Tuan Muda. Tidak perlu menunda waktu untuk membawa Nona Elea masuk ke rumah ini. Gabriel akhirnya terhasut oleh perkataan kedua orang ini. Baiklah, setelah makan aku akan langsung membawa Elea kemari. Wajah Ares dan Nun langsung pias mendengar perkataan Tuan Muda mereka. Pria kaku ini benar-benar tidak bisa menyikapi perkataan mereka dengan bijak. Memang iya mereka memberikan ide untuk segera membawa calon nyonya mereka ke rumah ini, tapi tidak malam ini juga, Bambang. Tuan Muda, sebaiknya jangan malam ini. Nona Elea bisa mati jantungan kalau Tuan Muda membawanya kemari sekarang, cegah Ares. Wajah Gabriel berubah kesal mendengar larangan dari Ares. Dia lalu menatapnya tidak suka. Apa kalian sedang mempermainkan aku? Tuduh Gabriel. Nun dan Ares kompak menggeleng. Bukan begitu maksud kami, Tuan Muda. Saud Ares bingung bagaimana menjelaskannya. Lalu, begini Tuan Muda. Kita bisa mengatur strategi dulu untuk membuat Nona Elea bersedia menikah dengan Anda. Jika dipaksa seperti ini, takutnya Nona Elea marah dan menolak untuk masuk ke rumah ini. Jawab Ares berharap agar otak Tuan Mudanya bisa merespon dengan baik. Gabriel terdiam. Dia lalu melirik sinis ke arah Nun kemudian menunjuknya. Kau yang memberikan ide untuk memasangnya masuk ke rumah ini. Dan mengangguk. Tidak ada gunanya dia melawan. Meskipun pintar, Tuan Muda mereka sangat bodoh mengenai masalah percintaan. Hal seperti ini saja harus mereka yang turun tangan. Saya mengakui Tuan Muda. Memang saya yang meyakinkan Tuan Muda untuk segera membawa Nyonya masuk ke rumah ini. Tapi bukan berarti harus sekarang, sahut Nun. Jadi ini salahku? Tanya Gabriel kesal sambil menunjuk dadanya sendiri. Tidak, Tuan Muda, kami berdua yang bersalah. Cih, dasar menyebalkan. Gabriel tersenyum tipis. Dia segera menghabiskan makan malamnya sebelum mengatur rencana untuk memaksa Elea agar mau menikah dengannya dan menjadi nyonya di rumah ini. Membayangkannya saja langsung membuat juniornya Gabriel kembali menegang. Sungguh, dia sudah tidak bisa lagi menunda pernikahan ini. Elea berdiri diam di dekat jendela kamarnya yang sempit. Matanya yang jernih menatap takjub pada bintang-bintang yang bertebaran di langit malam ini. Cerah, itu yang dia pikirkan. Namun sayang nasib hidupnya tidak secerah bintang-bintang itu. Tuhan, kenapa kau memberiku nasib seperti ini? Sebesar apa kesalahan yang pernah aku lakukan di masa lalu, sampai aku harus menanggung beban hidup yang begitu berat. Tuhan, tidak adakah kesempatan untuk aku memperbaiki nasib ini? Aku ingin bahagia. Aku juga ingin hidup layak seperti orang-orang. Bisakah? Sebutir air mata lolos dari sudut mata Elea. Dia sangat sedih jika memikirkan nasib hidupnya yang begitu berliku. Sejak kecil, Elea selalu diperlakukan dengan seenaknya oleh semua orang. Bahkan sejak sekolah dasar, Elea sudah terbiasa mencari uang sendiri untuk membeli semua kebutuhannya. Dia memulung botol bekas, menjadi penjual asongan yang harus berakhir di kantor polisi. Juga pernah menjadi buruh cuci piring di sebuah rumah makan kecil hanya untuk sesuap nasi. Ibu panti tempatnya tinggal tidak pernah memperdulikan apa yang dia lakukan.
Mereka seperti menutup mata akan kesengsaraan yang dia jalani. Ayah, ibu, kenapa kalian melahirkan aku kalau hanya untuk mendatangkan kesedihan seperti ini? Apa salahku sampai kalian tega membuangku? Tidakkah kalian merasa sesak saat aku sedang menahan rasa lapar dan dihina oleh semua orang? Di mana hati nurani kalian? Kesalahan apa yang telah aku lakukan sampai kalian membalasku seperti ini? Hening, hanya terdengar bunyi gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Elea tak kuasa untuk menahan tangisannya. Setiap kali dia merenungkan nasib hidupnya, dia pasti akan selalu menangis seperti ini. Elea sangat ingin memiliki sandaran. Dia sangat ingin memiliki seseorang yang mau mendengarkan semua keluh kesahnya. Tapi siapa? Tidak ada satupun orang yang bersedia untuk menjadi sandarannya. Jangankan untuk menjadi sandaran, mendekat pun orang-orang tidak ada yang sudi. Ayah, ibu, tolong aku. Tangisan Elea terhenti saat ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dia terdiam lama sebelum akhirnya berjalan ke arah pintu. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Tidak mungkin ibu pemilik kontrakan, karena ini kan belum jatuh tempo. Teman juga tidak mungkin. Apa ia perampok? Tapi apa yang mau dia rampok di kamar ini? Gumam Elea berkata-kata sendiri sambil memegang kenop pintu. Suara ketukan kembali terdengar saat Elea sedang asik bermain dengan pikirannya. Tak ingin membuat tamu tak diundang ini menunggu lebih lama, akhirnya Elea membuka pintu. Matanya terbelalak lebar begitu dia melihat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Bos, apa benar ini kau? Tanya Elea syok. Gabriel mengangguk, senyum manis langsung terbit di bibir tipisnya, melihat wajah imut Elea yang sedang menatapnya tak berkedip. Astaga, jenis ekspresi kaget macam apa ini? Lucu sekali. Aku jadi ingin menculiknya dan membawanya pulang ke rumah sekarang juga. Gemas melihat Elea yang terus menatapnya, Gabriel memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam kamar. Dia tertegun begitu melihat keadaan kamar yang ditempati oleh gadis kecilnya. Elea, apa kau yakin tinggal di tempat seperti ini? Jika tadi Elea yang syok melihat kedatangannya, sekarang giliran Gabriel yang dibuat syok dengan penampakan kamar yang lebih cocok disebut gudang. Kamar ini sangat sempit dan hanya ada kasur tipis yang sudah sangat usang tergeletak di lantai yang sudah retak di sana-sini. Elea mengerjapkan matanya kaget saat bosnya bertanya seperti itu. Dia baru sadar kalau bosnya ternyata sudah masuk ke dalam kamarnya. Bos, kenapa kau masuk ke kamarku? Aku kan belum menyuruhmu masuk. Tanya Elea setelah berdiri di sebelah tubuh bosnya yang menjulang tinggi. Aku tidak perlu izinmu untuk masuk ke dalam gudang ini. Jawab Gabriel sambil menatap miris ke arah tumpukan pakaian yang tersusun rapi di dalam sebuah kotak mie instan. Kok ini bos? Ini bukan gudang, tapi ini tempat tinggalku. Kamar ini memang kecil, tapi harganya sangat murah kok, sesuai dengan isi dompetku. Ucap Elea tanpa merasa malu sedikit pun dengan keadaan kamar yang ditinggalinya. Gabriel menghembuskan napas kasar. Dia lalu menundukkan kepala saat ingin menatap wajah Elea. Matanya membulat lebar mendapati luka robek di bibir mungil gadis kecilnya. Emosinya meluap. Siapa yang melukaimu, Tanya Gabriel sambil menekan suaranya. Tangan Elea bergerak memegang bibirnya yang terluka karena mendapat tamparan dari Levi. Wanita yang kini resmi menjadi teman pertamanya. Oh, ini hanya salah paham, bos. Jawab Elea sembari menampilkan cengiran lucu. Gabriel terhenyak. Bisa-bisanya gadis kecilnya ini mengatakan kalau luka itu hanya kesalahpahaman saja. Gabriel tidak bisa menerimanya. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Ucap Gabriel sambil mengusap bekas luka di bibir Elea. Dada Elea berdesir saat tangan bosnya menyentuh bibirnya yang terluka. Elea, panggil Gabriel pelan. Bulu kuduk Elea berdiri mendengar panggilan pelan bosnya, yang entah kenapa terdengar sedikit mengerikan. Iya, bos. Siapa? Ini benar-benar hanya salah paham, bos. Kak Levi tidak sengaja menamparku karena berpikir aku sudah mengatakan sesuatu yang buruk pada Tuan Muda Gabriel. Tapi karena kesalahpahaman ini akhirnya aku memiliki seorang teman untuk pertama kalinya dalam hidupku. Jawab Elea sembari tersenyum bahagia. Gabriel terpaku melihat kebahagiaan di wajah Elea. Hanya karena memiliki seorang teman, gadis kecilnya ini bisa terlihat begitu senang. Dan apa itu tadi? Elea menyebutkan namanya tanpa tahu kalau dialah pemilik nama tersebut. Polos atau bodoh sebenarnya gadis ini?
Sesederhana inikah kebahagiaanmu, Elea? Kau sangat senang memiliki teman yang jelas-jelas sudah menyakitimu. Haruskah aku merasa bangga untuk kebaikanmu? Siapa Levi? Tanya Gabriel sambil menyelipkan rambut Elea ke belakang telinganya. Elea sama sekali tidak merasa terganggu dengan perbuatan bosnya. Dia malah merasa seperti mendapatkan perhatian dari seorang kakak. Dia wanita yang menyiramku dengan teh panas saat di restoran, bos. Jawab Elea jujur. Rahang Gabriel mengerat. Dan setelah itu dia masih berani menamparmu, Elea mengangguk. Tapi setelah menamparku, Kak Levi membawaku ke rumah sakit karena tidak menemukan apotik yang masih buka. Dia juga membelikan aku banyak makanan, bos. Tapi sekarang semua makanan itu sudah habis. Jawab Elea sambil menunjukkan deretan gigi putihnya. Gabriel tidak tahu harus tertawa atau menangis mendengar perkataan polos Elea. Kepolosan yang dimiliki oleh gadis kecilnya sedikit sulit dijangkau oleh otak cerdasnya. Kau sudah makan? Tanya Gabriel mengalihkan pembicaraan. Sudah, bos. Apa yang kau makan? Lagi-lagi Elea merasa senang saat bosnya merapikan rambut yang menutupi wajahnya karena tertiup angin. Nasi dan telur goreng, jawab Elea jujur. Gabriel memejamkan mata kemudian menghembuskan napasnya pelan. Entah bagaimana rasa dari makanan yang dimakan oleh gadis kecilnya ini. Ayo ikut aku. Kemana, bos? Tanya Elea bingung. Ke rumahku. Di sana banyak makanan enak yang bisa kau nikmati sepuasnya, gratis. Jawab Gabriel. Mata Elea langsung berbinar terang begitu dia mendengar kata-kata gratis. Dia kemudian menggigit bibir bawahnya ragu. Tolong jangan menggigit bibir di depanku, Elea. Tindakanmu itu membuat juniorku mengamuk. Tapi bos, ini sudah malam. Bagaimana nanti kalau orang tuamu marah karena aku makan di rumahmu? Tanya Elea khawatir. Gabriel tergelak. Aku tinggal seorang diri, Elea. Ayah dan ibuku memiliki rumah sendiri. Jawab Gabriel dengan sangat sabar. Elea mengangguk-anggukkan kepala. Kehidupan orang-orang kaya memang sangat menakjubkan. Antara anak dan orang tua bisa dengan nyaman tinggal di rumah mereka masing-masing. Elea jadi iri mendengarnya. Ayo, ajak Gabriel yang melihat gadis kecilnya malah asik melamun di dalam pikirannya. Sebentar, bos, aku mau mengambil jaket di jemuran dulu, ucap Elea. Gabriel menahan lengan kecil Elea yang ingin berlari pergi. Tidak perlu, aku akan membelikanmu jaket yang baru di jalan nanti. Kening Elea mengerut, dia sedikit curiga. Apa kau akan memotong gajiku untuk membeli jaket itu, bos? Kalau seperti itu, aku tidak mau. Aku lebih baik memakai jaketku yang lama saja, ucap Elea. Mata Gabriel terpejam. Gadis ini, entah apa yang ada di dalam otaknya sampai berpikir kalau dia akan memotong gajinya yang tidak seberapa itu hanya untuk sebuah jaket yang bahkan bisa dia beli bersamaan dengan pabriknya. Elea, apa aku terlihat sangat miskin di matamu? Tanya Gabriel berusaha untuk tetap sabar menghadapi kepolosan gadis kecilnya ini. Elea menggeleng. Kau sangat kaya, bos. Itulah kenapa kau bisa menjadi seorang bos. Bagus, sekarang ayo cepat pergi dan jangan banyak bicara lagi. Gabriel menggenggam tangan kurus Elea kemudian menariknya keluar. Ia hampir saja berteriak emosi saat Elea melepaskan tangannya hanya untuk mengunci pintu kamar yang tidak ada satupun barang berharga di dalamnya. Takut ada maling, bos? Bolehkah Gabriel meloncat dari atas gedung? Gabriel tidak bosan-bosannya memandangi wajah imut Elea yang sedang terlelap dengan mulut yang sedikit terbuka. 19 tahun. Ya, 19 tahun. Gabriel seperti seorang pedofil karena menyukai gadis yang usianya terpaut cukup jauh dengannya. Elea baru saja genap berusia 19 tahun, dan dia termasuk dalam golongan daun muda. Daun muda yang masih sangat segar. Elea, kenapa kau bisa semenggemaskan ini? Kau tahu tidak, wajahmu sekarang selalu mendominasi pikiranku. Dimanapun aku bernapas, hanya senyum polosmu yang selalu terbayang di mata. Aku tidak akan pernah mau melepaskanmu meskipun kau menolak, ucap Gabriel lirih. Gabriel berhasil membawa Elea pulang ke rumahnya dengan iming-iming akan memberikan banyak makanan gratis untuknya. Dan dia juga berhasil membuat Elea menginap di rumah ini sebagai ganti rugi atas makanan yang dia makan. Konyol memang, tapi Gabriel benar-benar melakukannya. Aku sudah gila karena gadis kecil ini, ucap Gabriel sambil terkekeh pelan. Wah, apa benar ini rumahmu, bos? Besar sekali, ucap Elea kagum. Tentu saja ini rumahku, Elea. Apa kau suka? Tanya Gabriel sambil menggandeng tangan kurus Elea masuk ke dalam rumah. Elea mengabaikan pertanyaan bosnya
Mulutnya tidak berhenti berdecak mengagumi kemewahan rumah ini. Elea berteriak heboh saat dia melihat kolam renang yang begitu luas. Tanpa merasa malu, dia berlari ke sana kemari sambil terus melempar pertanyaan tidak penting pada si pemilik rumah. Astaga bos, ada kolam renang di rumah ini. Gabriel tertawa mendengarnya. Ya Tuhan, lihat bos, patung itu memuntahkan air dari dalam mulutnya. Wah, hebat. Bos, cepat lihat kemari. Lemari ini bisa berputar. Teriak Elea heboh sambil mendorong lemari berulang-ulang. Gabriel berjalan menghampiri gadis kecilnya yang masih sibuk mengagumi interior di rumah ini. Dia kemudian menariknya untuk duduk di pinggir kolam renang. Kau suka tidak dengan rumah ini? Tanya Gabriel lembut. Elea segera menganggukkan kepalanya dengan cepat. Suka bos, aku suka sekali. Gabriel kemudian menepuk tangannya 2 kali sambil menoleh ke arah pelayan. Tak lama kemudian dari tengah kolam renang muncul air mancur yang melonjak tinggi ke atas. Elea yang tidak pernah melihat hal menakjubkan seperti ini, tanpa sadar membuka mulutnya dengan sangat lebar. Kelakuannya itu mengundang gelak tawa Gabriel dan beberapa penjaga yang berada tidak jauh dari sana. Bos, kau bisa bermain sulap ya? Tanya Elea setelah tersadar dari kekagumannya. Kening Gabriel mengernyit bingung. Sulap bagaimana? Itu tadi bos, air itu muncul setelah bos menepuk tangan. Ayo cepat jujur, bos pasti bisa memainkan sulap kan? Ucap Elea sambil menaik turunkan kedua alisnya. Gabriel menelan ludah. Dia sangat ingin memakan gadis kecil ini sekarang. Elea terlihat begitu imut saat sedang menggodanya seperti ini. Tidak Elea, aku tidak bisa. Jawab Gabriel sambil menahan nafsunya yang mulai menggelegar. Tapi kalau kau mau, aku bisa mengajarimu membuat air mancur seperti tadi. Bagaimana? Ada niat tersembunyi di balik pertanyaan Gabriel barusan. Memangnya bisa, bos? Tanya Elea ragu. Gabriel mengangguk. Dia kemudian menepuk pahanya, meminta Elea agar duduk di atas pangkuannya. Kemari, aku akan mengajarimu sekarang. Tanpa menyadari niat yang sebenarnya, Elea segera berpindah duduk di atas pangkuan bosnya. Dia sedikit bingung saat dia merasa seperti sedang menduduki sebatang kayu yang sangat keras. Bos, apa kau meletakkan kayu di bawah bokongku? Tanya Elea polos. Mata Gabriel terpejam. Juniornya dianggap sebatang kayu oleh Elea. Apakah Gabriel boleh menangis sekarang? Sudah diam, jangan banyak bicara. Sekarang pejamkan matamu sebentar. Ucap Gabriel berusaha mengelak dari pertanyaan Elea. Elea mengangguk. Dia segera memejamkan mata seperti yang diperintahkan oleh bosnya. Wajah Gabriel memerah dan napasnya mulai tak beraturan saat Elea sedikit bergerak di atas pangkuannya. Dia memejamkan mata sambil menahan desahannya yang hampir keluar akibat gesekan panas yang tidak sengaja terjadi pada juniornya. Tak ingin gairahnya disadari oleh Elea, Gabriel segera menoleh ke arah Nun yang berada di belakang mereka. Dia lalu menganggukkan kepala. Sekarang, buka matamu dan tepuk tanganmu 2 kali. Perintah Gabriel sambil membuang napas berat. Elea mengangguk. Dia segera membuka matanya, kemudian menepuk tangan sesuai arahan bosnya. Wah, ini hebat! Teriak Elea kencang, kemudian bertepuk tangan dengan riuh. Bos, lihat itu airnya keluar. Wah, kau benar-benar luar biasa, bos. Kau sangat hebat. Puji Elea sambil terus menatap takjub ke arah air mancur yang berhasil dia buat. Gabriel dengan sayang mengusap puncak kepala Elea. Gadis kecilnya ini terlalu polos. Dia sangat mudah dibohongi, karena sebenarnya Nunlah yang telah menekan tombol agar air mancur ini muncul. Dia mana mungkin bisa melakukan hal nyeleneh seperti ini. Come on, baby girl. Ini bukan negeri dongeng dengan banyak penyihir di dalamnya. Nun dan para pelayan yang melihat tingkah lucu calon nyonya mereka hanya tertawa gemas. Mereka tidak menyangka kalau tuan muda mereka akan membawa gadis sepolos ini masuk ke diamannya. Bos, apa kau tidak berniat membuka lowongan sewa kamar di rumah ini? Aku lihat kamar di sini sangat banyak. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, nanti bangunannya bisa rusak dimakan rayap loh. Ucap Elea setelah kelelahan berteriak. Gabriel tercengang mendengar ide mengerikan yang keluar dari mulut Elea. Yang benar saja,
Kalau gadis kecilnya yang ingin tinggal di rumah ini baru dia izinkan, tapi jika orang lain, jangan harap. Kenapa kau bisa terpikir memintaku untuk menyewakan kamar di rumah ini, Tanya Gabriel kemas. Karena mubazir kalau kamarnya dibiarkan kosong, bos, jawab Elea jujur. Bagaimana kalau kau saja yang tinggal bersamaku di sini? Tanya Gabriel membuka tawaran. Jawab iya, Elea. Malam ini juga aku akan langsung menyiapkan kamar terbaik untuk kita berdua. Elea menggeleng. Uangku tidak akan cukup untuk membayar sewa kamarnya, bos. Kau kan tahu gaji seorang pelayan itu tidak besar. Aku bisa mati kelaparan kalau tinggal di rumahmu. Gabriel sedikit kecewa karena Elea menolak tawarannya. Gadis ini benar-benar tidak peka. Dia itu mengajaknya tinggal di sini, bukan memintanya untuk menyewa kamar. Kau ingin makan sesuatu tidak? Tanya Gabriel yang baru teringat kalau dia menjanjikan makanan pada Elea sebelum datang kemari. Elea mengangguk. Mie goreng, tidak dengan mie goreng. Ayolah bos, aku sangat penasaran seperti apa rasa mie goreng itu. Sebenarnya aku sanggup untuk membelinya, tapi aku tidak punya tempat untuk memasaknya. Bos, ayolah, aku janji akan memberikan ganti rugi padamu nanti ya. Rengek Elea sambil mengedip-ngedipkan matanya. Gabriel menyeringai, datang juga kesempatan ini padaku. Tidur di sini, maka kau akan mendapatkan mie goreng itu. Baik, Gabriel terenyah. Kau yakin mau menginap di sini? Tanya Gabriel aku. Menakjubkan sekali gadis kecilnya ini. Dia mengiyakan dengan cepat tanpa berpikir kalau dia baru saja setuju untuk masuk ke kandang macan hanya karena satu makanan yang bernama mie goreng. Memangnya seenak apa rasa makanan itu? Iya bos, kan tadi bos yang minta, jawab Elea heran. Baiklah, kau yang menginginkannya. Gabriel segera menurunkan Elea dari pangkuannya, kemudian pergi menghampiri Nun. Apa ada makanan yang bernama mie goreng di rumah ini? Tanya Gabriel sambil melirik ke arah Elea yang sedang bermain air. Nun mengangguk. Buatkan yang paling spesial untuk calon nyonya kalian. Aku ingin dia tertidur karena kekenyangan. Baik Tuan Muda, sesuai keinginanmu, jawab Nun kemudian bergegas pergi ke dapur bersama para pelayan. Sambil menunggu makanannya datang, Gabriel mengajak Elea untuk berjalan-jalan ke arah taman. Dia terus saja dibuat terpesona oleh kepolosan Elea yang tidak malu untuk mengakui kekagumannya terhadap rumah ini. Gabriel baru mengajak Elea kembali ke pinggir kolam renang setelah Nun mengatakan kalau makanannya sudah siap. Dengan tatapan mendamba, Gabriel menemani Elea menyantap mie goreng yang dia inginkan. Sampai di mana akhirnya, Elea tertidur dalam pangkelukannya karena kekenyangan setelah menghabiskan semua makanan yang ada. Flashback now. Elea, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari rumah ini, karena mulai malam ini kau resmi menjadi Nyonya Ma, calon istri dari Gabriel Sakwelma, ucap Gabriel sambil mengusap bibir Elea. Elea menggeliatkan tubuh saat bibirnya disentuh. Tanpa sadar dia menaikkan kaki kirinya ke bagian bawah perut bosnya, yang kini sudah terdiam kaku dengan wajah memerah. Jangan siksa aku seperti ini, Elea. Kau sudah memasuki kawasan paling terlarang, geram Gabriel sambil mengeratkan rahangnya, menahan gelenyar nafsu. Tak tahan terus menahan rasa sakit pada juniornya, akhirnya Gabriel memutuskan untuk masuk ke kamar mandi. Ia harus kembali berjuang untuk menaklukkan kemarahan juniornya yang sedang mengamuk minta dipuaskan. Sabarlah, sebentar lagi kau akan segera menemukan sarangmu. Aku juga sama tersiksanya sepertimu. Tolong beri aku sedikit waktu lagi, oke? Elea menggeliat sambil merentangkan tangannya ke atas. Dia lalu mengusap kedua matanya, yang baru saja terbuka. Selamat pagi. Elea menoleh ke arah samping saat mendengar seseorang menyapanya. Keningnya mengernyit heran melihat keberadaan bosnya, dan juga beberapa orang lain di kamar ini. Bos, kenapa kau bisa muncul di kamarku? Tanya Elea bingung. Gabriel tersenyum. Dia lalu duduk di sebelah Elea, kemudian memberikan gelas berisi susu hangat yang dia buat khusus untuknya. Nanti saja bicaranya. Sekarang minum susu ini selagi hangat. Dengan wajah yang masih sedikit mengantuk, Elea menerima gelas tersebut. Ah, susunya enak sekali, ucap Elea setelah menghabiskan susu hangat itu. Gabriel tertawa lucu. Ia lalu membersihkan sisa susu yang menempel di sudut bibir Elea dengan ujung jarinya.
Kau suka? Tanya Gabriel lembut. Elea langsung mengangguk. Ini pertama kalinya aku minum susu seenak ini, bos. Biasanya susu yang aku minum rasanya sangat hambar, berbeda dengan susu yang ada di rumah ini. Tentu saja ini berbeda, Elea. Susu ini sengaja aku pesan dari luar negeri khusus untukmu. Karena kau sekarang adalah gadis yang sangat spesial di hidupku. Apa tidurmu nyenyak, Elea? Tanya Gabriel sambil merapikan rambut gadis kecilnya yang acak-acakan. Iya, bos, tapi semalam aku seperti bermimpi tidur di bawah tumpukan gunung es. Dingin sekali. Jawab Elea sambil memperagakan seolah dia sedang kedinginan. Semalam saat Gabriel sedang berada di dalam kamar mandi, rupanya Elea terbangun lalu memainkan remote AC. Dia merubah suhu di dalam kamar. Ini hingga berada di suhu yang paling rendah. Paru-paru Gabriel seperti membeku begitu dia keluar dari dalam kamar mandi. Dia tertawa seperti orang bodoh melihat Elea yang meringkuk kedinginan sambil menggenggam remote AC. Takut gadis kecilnya berubah jadi patung es, Gabriel segera mengembalikan suhu ruangan seperti semula. Dia lalu menyelimuti tubuh kurus Elea, kemudian memeluknya erat. Itu dia lakukan tanpa sepengetahuan Elea tentunya. Setelah itu, apa yang terjadi? Tanya Gabriel iseng. Tiba-tiba saja dia ingin mendengar jawaban polos dari gadis kecilnya. Tidak tahu, bos, aku kan sudah tidur. Jawab Elea sambil menggerakkan bahunya ke atas. Hening, Gabriel terlonjak kaget saat Elea tiba-tiba melompat berdiri di atas kasur. Kamar siapa ini, bos? Tanya Elea panik. Gabriel memijit tulang hidungnya. Astaga, gadis ini. Jadi dari tadi dia tidak sadar kalau sedang berada di kamarku. Ya Tuhan, tolong beri aku kesabaran untuk menghadapinya. Ini kamarku, Elea. Mata Elea terbelalak lebar. Dia kembali duduk di kasur, kemudian menatap curiga ke arah bosnya. Apa bos akan meminta uang sewa kamar padaku? Gabriel rasanya sudah sangat ingin menangis sekarang. Bagaimana bisa hal semacam itu yang muncul di kepala Elea? Tidak bisakah dia mengatakan sesuatu yang bisa membuat hatinya berbunga-bunga? Iya, aku akan memintanya. Jawab Gabriel sedikit kesal. Elea dia merenung. Dia baru akan menerima gaji 3 hari lagi. Jika gajinya itu harus dipotong untuk membayar uang sewa di rumah ini, yang dia yakin harganya pasti sangat mahal. Bisa-bisa dia mati kelaparan karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Elea kemudian memutar otak untuk mencari jalan keluar dari masalah besar yang sedang membelitnya sekarang. Gabriel membiarkan Elea larut dalam pikirannya. Sudut bibirnya bergadut saat dia mendengar rencana seperti apa yang akan dilakukan oleh gadis kecil ini. Bos, panggil Elea ragu-ragu. Aduh, aku takut sekali. Kalau bos menolak untuk bekerja sama denganku bagaimana ya? Masa iya aku harus mati mengenaskan karena menahan lapar? Malaikat maut pasti akan menertawakan aku nanti. Gabriel membuang muka ke arah samping sambil menahan tawa. Perutnya seperti diaduk-aduk karena terus tergelitik mendengar pembicaraan lucu Elea. Ada apa, Elea? Tanya Gabriel setelah berhasil mengendalikan diri. Bos, bisa tidak kalau aku mencicil uang sewa kamarnya? Begini, bos. Jujur saja, aku bisa mati kelaparan kalau sebagian gajiku aku berikan pada bos. Bos pasti tahu kan berapa jumlah uang yang aku terima? Ucap Elea hati-hati. Kening Gabriel mengernyit. Bukan marah tapi berusaha untuk tidak tertawa, melihat betapa seriusnya gadis kecil ini melakukan negosiasi dengannya. Boleh saja, tapi ada syaratnya. Jawab Gabriel sambil memasang muka serius. Wajah Elea langsung berbinar. Dia merasa lega karena berhasil menemukan jalan keluar untuk menunda kematiannya. Apa syaratnya, bos? Tetap tinggal di rumah ini seumur hidup. Elea terdiam, seperti ada yang mengganjal dari syarat yang diajukan oleh bosnya barusan. Semalam tinggal di rumah ini saja, sudah membuat Elea kesulitan memikirkan cara untuk membayarnya. Lalu apa kabar dengan nyawanya jika dia harus tinggal di rumah ini seumur hidup? Bosnya ternyata sangat suka bercanda. Bos, aku tahu hartamu itu selalu beranak pinak setiap harinya. Tapi tolong garis bawahi kalau aku ini hanyalah seorang pelayan restoran. Aku menyerah, bos. Aku tidak sanggup jika harus tinggal di rumah ini selamanya. Ucap Elea sambil mengangkat tangan ke atas. Ares, Nun, dan juga beberapa pelayan yang berada di kamar itu tak kuasa untuk tidak tersenyum melihat kepolosan yang ada di diri calon nyonya mereka. Di saat semua orang berlomba-lomba agar bisa masuk ke rumah ini, di kamar ini malah ada seorang gadis yang menolak untuk tinggal hanya karena mempermasalahkan uang sewa.
Sepertinya rumah ini akan sangat berwarna jika tuan muda mereka berhasil membujuknya untuk tetap tinggal. Aku tidak menerima penolakan, Elea. Kau akan tetap tinggal bersamaku apapun yang terjadi, ucap Gabriel tak bisa dibantah. Elea kemudian menempelkan jari telunjuknya di bawah bibir. Dia sedang berperang dengan pikirannya antara menolak atau menerima tawaran bosnya yang sangat menggiurkan ini. Tapi aku harus membayar uang sewanya dengan apa, bos? Tanya Elea bingung. Lagi-lagi uang sewa yang dibicarakan. Sungguh sangat luar biasa pemikiran gadis kecilnya ini. Dengan tubuh dan cintamu, Elea, batin Gabriel. Kita akan membahasnya lagi nanti. Sekarang bangun dan bersihkan tubuhmu di kamar mandi. Mereka akan membantumu untuk bersiap, ucap Gabriel sambil menunjuk ke arah pelayan yang berdiri di belakangnya. Selamat pagi, Nona muda Elea, sapa para pelayan. Elea tercengang dipanggil seperti itu oleh semua orang. Kenapa dia tiba-tiba dipanggil Nona muda setelah bangun tidur? Dia tidak sedang bermimpi, kan? Au! Pekik Elea sambil mengusap pipinya yang baru saja dia cubit. Gabriel terkejut melihat Elea menjerit kesakitan. Dia segera memeriksa pipi Elea yang terlihat memerah. Kau ini bodoh atau bagaimana, Elea? Kenapa kau menyakiti dirimu sendiri? Omel Gabriel sambil meniup pipi gadis kecilnya. Semua orang menundukkan kepala melihat romansa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Berbeda dengan Elea, dia malah mengerucutkan bibir setelah mendapat omelan dari bosnya. Elea benar-benar tidak menyadari kalau yang sekarang dia lakukan oleh bosnya adalah bentuk dari sebuah perasaan yang muncul dari seorang pria pada wanita. Dia tidak pernah tahu tentang hal-hal semacam itu. Masih sakit tidak? Tanya Gabriel khawatir. Elea menggeleng, dia kemudian melihat ke arah jam dinding. Matanya melotot. Ya Tuhan, sudah jam 7. Aku bisa dipecat manajer kalau datang terlambat ke restoran, bos. Teriak Elea heboh, kemudian meloncat turun dari ranjang. Gabriel memperhatikan Elea yang sedang berdiri kebingungan di sebelahnya. Dia mengolok senyum. Kenapa? Tanya Gabriel usil. Elea tersenyum aneh sembari menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Bos, di mana kamar mandinya? Aku tidak melihat ada tulisan toilet di dalam kamar ini. Jawab Elea polos. Gabriel dan semua orang terhenyak kaget. Mereka kemudian saling melirik sambil menahan tawa. Elea, kau lihat pintu itu? Tanya Gabriel sambil menunjuk ke arah pintu kamar mandi. Sabar. Elea menoleh kemudian mengangguk. Itu adalah pintu ajaib. Kau akan langsung berada di dalam kamar mandi setelah membukanya. Ucap Gabriel membuat lelucon. Pintu ajaib, astaga. Sejak kapan pikirannya berpetualang ke dunia fantasi Doraemon? Benarkah? Wah, rumahmu benar-benar sangat istimewa, bos. Selain sulap, ternyata di sini juga ada pintu ajaib. Sepertinya aku akan mempertimbangkan tawaran bos untuk tinggal di rumah ini. Saut Elea kemudian berjalan mendekat ke arah pintu ajaib yang dimaksud oleh bosnya. Teriakan heboh langsung terdengar begitu Elea masuk ke dalam kamar mandi. Gadis itu bahkan tidak ragu untuk menyatakan kekagumannya saat melihat baskom besar yang sudah dipenuhi busa melimpah. Tuan muda, sejak kapan di kamar mandi Anda ada baskom? Tanya Ares bingung. Gabriel menekan tulang hidungnya sambil tertawa bodoh. Rupanya Ares juga merasakan hal yang sama saat Elea mengeluarkan kata-kata ajaibnya. Itu Jazuki, Ares. Elea menyebutnya sebagai baskom, jawab Gabriel. Semua orang terdiam setelah tahu apa yang disebut baskom oleh calon nyonya mereka. Semiris itukah hidupnya, sampai-sampai calon nyonya mereka tidak bisa membedakan mana baskom dan mana Jazuki. Hanya Tuhan dan Elea yang tahu. Levi berjalan sambil menutup hidung mengacungnya saat dia memasuki kawasan rumah susun yang sangat kumuh. Bibirnya yang merah merekah tidak henti-hentinya melontarkan kata-kata jijik saat debu kotor berterbangan di depan wajahnya. Astaga, hanya demimu aku rela tubuh berharga aku ternoda seperti ini, Elea. Lihat saja, aku akan membawamu pergi dari tempat menjijikan ini. Ya, sekarang Levi telah menganggap gadis yang membuatnya kehilangan pekerjaan sebagai teman kecilnya. Kemarahan Levi yang ingin membuat perhitungan pada Elea lenyap seketika saat dia melihat betapa polos dan menyedihkan hidupnya. Dan entah kenapa hari ini, dia didera perasaan rindu pada teman kecilnya itu. Levi lalu memutuskan untuk datang kemari, meskipun dia harus berhadapan dengan musuh bebuyutannya, yaitu debu kotor.
Makhluk seperti apa kau ini, Elea? Bisa-bisanya kau hidup di tumpukan sampah seperti ini. Yah, mengelikan. Gerutu Levi saat melihat baju-baju bergelantungan tidak beraturan di tali jemuran. Sambil terus menggerutu, akhirnya Levi sampai di salah satu kamar yang berada paling ujung. Dia lalu menarik napasnya pelan, menyadari kalau kamar Elea adalah kamar terburuk di antara kamar-kamar yang lain. Apa paru-parumu tidak menderita dipaksa bekerja keras untuk mengatur oksigen baik yang ada di rusun jelek-jelek ini? Luar biasa, Elea. Aku sekarang yakin kalau kau itu datang dari luar angkasa. Ucap Levi takjub dengan kemampuan teman kecilnya bertahan hidup. Saat Levi sedang sibuk berbicara sendiri, seorang wanita dengan tubuh besar datang menghampirinya. Dia lalu memperhatikan penampilan Levi dengan seksama. Kau mencari siapa, Nona? Levi yang tidak menyadari kehadiran orang lain di belakangnya terlonjak kaget saat tiba-tiba ada yang bertanya padanya. Dia lalu berbalik ke arah belakang kemudian menatap jengkel pada seorang wanita sambil mengusap dada. Kau hantu ya? Bisa-bisanya muncul tanpa suara, maki Levi. Wanita itu berkacak pinggang, tidak terima Levi menyebutnya sebagai hantu. Jangan gunakan bulu mata setebal itu, Nona, supaya matamu bisa membedakan mana hantu dan mana wanita cantik. Cih, beraninya kau mengataiku. Mata Levi melotot dan mulutnya terbuka lebar saat wanita ini menyebut dirinya sebagai wanita cantik. Dilihat dari mananya, sampai wanita ini bisa begitu percaya diri bicara seperti itu kepadanya. Hei Nyonya, kau kesurupan ya? Wajahmu dipenuhi keriput dan tubuhnya juga sangat gendut, sama sekali tidak cocok dengan kriteria wanita cantik seperti yang kau sebutkan tadi. Tandas Levi dengan kesalnya. Kurang ajar, berani-beraninya kau bicara sekasar itu di wilayahku, kau cari mati ya? Teriak wanita itu murka. Levi memutar, bola matanya jengah. Dia malas berurusan dengan lalat gemuk ini. Sudahlah, tidak perlu berteriak heboh seperti itu. Sekarang katakan padaku makhluk yang tinggal di kamar ini ada atau tidak? Tanya Levi sambil menunjuk pintu kamar Elea. Cih, dasar gadis tidak tahu malu. Setelah memakiku masih berani pula kau bertanya padaku. Gadis tidak berguna itu tidak ada di kamarnya. Semalam ada seorang pria yang bawanya pergi. Tanya jawab wanita itu ketus. Kening Levi mengernyit. Pria? Memangnya pria bodoh mana yang mau membawa makhluk kecil itu pergi? Mana aku tahu, memang aku induknya. Sahut wanita itu. Dasar tidak berguna, kau kan salah satu penghuni di rusun kumuh ini. Sialan, akulah pemilik tempat ini bodoh. Kau dan gadis tidak berguna itu ternyata sama-sama tidak punya otak. Buang-buang waktu saja. Gerutu wanita itu, Levi berdeci. Hei wanita buruk rupa, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan makhluk kecil itu tinggal di tempatmu yang jelek ini. Aku akan memindahkannya ke apartemen yang mewah. Ucap Levi menyombongkan diri. Silahkan saja, itu malah bagus. Aku jadi tidak perlu repot-repot lagi menagih uang sewa yang selalu kurang dia setorkan padaku. Bawa saja sampah itu pergi dari sini. Masih banyak orang yang mengantri untuk menyewa kamar ini kalau kau mau tahu. Saut wanita itu tak kalah sombong. Hanya orang-orang bodoh yang mau tinggal di gudang sekecil ini. Ejek Levi tak mau kalah. Biar saja, dan gadis tidak berguna itu juga termasuk dalam golongan orang bodoh seperti yang kau katakan tadi. Sahut wanita itu sengit. Benar juga, Levi lupa kalau teman kecilnya itu hidup di tempat ini. Hei, kau mau kemana? Bawa semua barang-barang temanmu itu dari kamar ini, menyusahkan saja. Teriak wanita itu saat Levi berjalan pergi dari sana. Buang saja ke tempat sampah, aku tidak mau membawa rongsokan yang sudah tercampur virus jahat dari rusun kumuh milikmu. Sahut Levi sambil melambaikan tangan ke arah wanita itu. Kau gadis sialan, berhenti! Levi tak mengindahkan teriakan wanita itu, dia memiringkan tubuhnya saat berpapasan dengan seorang anak kecil yang sedang berjalan santai sambil menjilati es krim di tangannya. Ya Tuhan, aku benar-benar bisa mati kalau tidak segera kabur dari tempat terkutuk ini. Astaga Elea, kau berhasil membuatku terlihat seperti gembel. Sungut Levi sambil mencubit hidungnya saat tercium bau tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah. Sebelum masuk ke dalam mobilnya, Levi terlebih dahulu mensterilkan seluruh tubuhnya dari kuman-kuman yang dia dapatkan dari tempat ini. Baru setelah itu dia melanjutkan mobilnya menuju restoran di mana teman kecilnya bekerja. Tak lama kemudian sampailah dia di restoran itu. Dia keluar dari dalam mobil sembari mengenakan kacamata hitamnya. Bibir Levi kemudian menyeringai jahat saat dia mendapati makhluk kecil yang sedang dia cari. Selamat datang Nona, silakan masuk.
sapa Elea yang belum menyadari siapa tamu yang sedang berdiri di depannya. "Hei kau makhluk kecil, puas sudah membuatku mendatangi gudang yang menjadi tempat tinggalmu itu, ha?" tanya Levi dengan congkaknya. Elea terperanjat, dia kemudian tersenyum senang setelah tahu siapa wanita cantik yang baru saja bertanya padanya. "Kak Levi?" panggil Elea dengan mata berbinar. Levi tersenyum samar, dia suka sekali melihat ekspresi lucu di wajah teman kecilnya ini. "Iya, ini aku, tidak perlu menatapku senafsu itu, Elea," tandas Levi sambil menahan diri untuk tidak mencubit pipi teman kecilnya. Levi masih terlalu gengsi untuk mengakui kalau dirinya juga sangat senang bisa bertemu dengan Elea. Harga dirinya terlalu tinggi meskipun dia sangat merindukan gadis polos ini. "Aku senang sekali kau masih mau menemaniku, Kak," ucap Elea sambil menarik tangan Levi masuk ke dalam restoran. Dasar penjilat. Levi tidak menolak saat Elea menarik kursi untuknya duduk. Dia lalu membuka kacamatanya, kemudian memakaikannya pada Elea. "Apa yang kau lihat?" tanya Levi iseng. "Gelap, Kak," jawab Elea jujur. Levi menarik nafas, menahan emosi setelah mendengar jawaban jujur Elea. "Sabar, tentu saja gelap, bodoh. Kau kan sudah memakai kacamata hitam." Sungut Levi tak habis pikir dengan kejujuran gadis ini. "Aku lupa, Kak," saat Elea sambil memperlihatkan cengiran di bibirnya. Levi berdecih lugu. "Oh ya Elea, wanita buruk rupa itu sudah mengusirmu keluar dari gudang," ucap Levi santai. "Wanita buruk rupa? Siapa itu, Kak?" tanya Elea bingung. "Pemilik rusun tempatmu tinggal," jawab Levi malas. "Oh," jeda sejenak. "Apa?" teriak Elea kaget. "Kau terlambat untuk terkejut, Elea," ucap Levi sambil mengusap telinganya. Wajah Elea berubah murung, dia kemudian melepas kacamata itu lalu mengembalikannya pada Levi. "Habis sudah hidupku, Kak. Setelah ini aku akan menjadi gelandangan yang tidak punya tempat tinggal." Perasaan Levi terenyuh. "Tenang saja, aku sudah menyiapkan tempat tinggal baru untukmu. Tidak perlu memasang wajah menyedihkan seperti anjing kelaparan, Elea. Itu menggelikan," hibur Levi. Elea mengangguk pelan. Dia kemudian teringat dengan barang-barangnya yang lain. "Oh iya, Kak. Apa kau membawa semua barang-barangku kemari?" tanya Elea. "Kau pikir aku tukang rongsok apa? Aku sudah meminta wanita buruk itu untuk membuangnya ke tempat sampah," jawab Levi ketus. "Apa?" Lagi-lagi Elea berteriak kaget. "Is, tubuhmu kecil tapi kenapa suaramu kuat sekali, Elea?" komen Levi. "Maaf," cicit Elea sambil menutup mulutnya. Levi menarik napas pelan. "Pukul berapa kau selesai bekerja?" tanya Levi. Dia berniat mengajak Elea pergi untuk berbelanja pakaian dan juga semua kebutuhannya. "Jam 9 malam, Kak," jawab Elea sambil tertunduk sedih memikirkan nasibnya. "Nanti aku akan datang lagi ke sini. Kita akan pergi berbelanja pakaian baru untukmu," ucap Levi kemudian berdiri hendak pergi. "Benarkah? Tapi aku tidak punya uang, Kak." Elea kembali bersedih. "Kau memang tidak punya uang, Elea, tapi aku punya. Aku bukan orang miskin sepertimu," tandas Levi kesal. "Baiklah, kalau kau memaksa, Kak." Levi tercengang. "Memaksa? Ya Tuhan, gadis ini. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu. Sana, bekerjalah dengan baik supaya kau bisa segera menjadi orang kaya yang punya banyak uang," ejek Levi sebelum pergi meninggalkan teman kecilnya. Elea memperhatikan bentuk tubuh Levi yang sedang berjalan, melenggak-lenggok menggoyangkan bokong padatnya. "Tubuh Kak Levi bagus sekali, berbeda dengan tubuhku yang tipis seperti ikan asin," gumam Elea sambil melihat tubuhnya melalui pantulan kaca meja restoran. Gabriel berjalan memasuki ruangan dengan senyum manis yang tak lepas dari bibirnya. Selama di ruang rapat, Gabriel dibuat tidak fokus mengingat kepolosan Elea saat berada di rumahnya. Senyum dan kegagumannya yang murni tidak dibuat-buat membuat Gabriel sangat cepat untuk merasa rindu pada gadis kecil itu. "Ares," panggil Gabriel sembari duduk di kursi kerjanya. Ares berjalan mendekat. "Ya Tuan Muda?" "Menurutmu bagaimana?" tanya Gabriel. Kening Aris mengernyit. Dia berusaha memahami maksud dari pertanyaan Tuan Mudanya. "Maksudnya Nona Elea?" tanya Aris balik. Gabriel mengangguk. Dia mengetuk-ngetukkan ujung pena menanti jawaban dari Aris. Terlalu polos, sampai tidak menyadari kalau Tuan Muda memiliki perasaan lebih kepadanya. Gabriel terdiam. Wajahnya langsung berubah murung. Memang tidak salah yang dikatakan oleh Aris barusan. Elea seperti tidak memandangnya sebagai seorang pria, melainkan hanya seorang kakak. "Apa itu terlihat jelas di matamu?" tanya Gabriel lagi.
Ares mengangguk. Dia mencoba untuk menyampaikan jawaban semudah mungkin agar bisa langsung dipahami oleh tuan mudanya yang sedang didera balada cinta. Tuan muda, Anda harus lebih bisa bersabar menghadapi keluguan Nona Elea. Saya rasa penderitaan hidupnya lah yang membuat Nona Elea tidak mampu untuk memahami arti sebuah perasaan. Hidupnya selama ini hanya dihabiskan untuk memikirkan cara bagaimana agar dia bisa bertahan hidup. Dia mungkin selama ini tidak pernah merasakan apa yang namanya cinta, karena dari informasi yang saya dapatkan sejak kecil, hidup Nona Elea sudah sangat memprihatinkan. Mata Gabriel terpejam. Aku kurang sabar bagaimana lagi saat dia kebingungan mencari kamar mandi yang jelas-jelas berada tepat di depan matanya, Res. Juga dengan Jazuki yang dia sebut sebagai baskom dengan deterjen sebagai busanya. Haruskah mentalku kembali diuji dengan ketidaktahuannya akan perasaanku? Ratap Gabriel dengan wajah masam. Ares menggaruk rambutnya sembari tersenyum miris. Dia tidak tahu harus bagaimana menyikapi perkataan tuan mudanya barusan. Seandainya saja Nona Elea bukan gadis yang dispesialkan oleh tuan mudanya, dia akan dengan senang hati mengatanya sebagai gadis bodoh bin tolol karena tidak menyadari cinta setinggi gunung, seluas lautan dan sesegar embun pagi yang dirasakan oleh tuan mudanya saat ini. Jangan coba-coba mengutuki kebodohan Alea, Res, atau aku akan membuat kepalamu botak, ancam Gabriel sambil memicingkan mata. Kemampuan ibunya yang mampu membaca pikiran orang lain menurun pada Gabriel dan Grizel. Dan kemampuan itu hanya diketahui oleh kedua orang tua mereka saja. Hanya sedikit, tuan muda, saut Ares sembari tertawa kecil karena isi pikirannya kembali tertebak. Gabriel berdecak. Sedikit apanya? Kau pikir aku tidak tahu seberapa banyak hal-hal konyol yang sudah dilakukan oleh Elea? Sedikit? Kau pikir aku ini bodoh apa? Dasar penipu. Hardi Gabriel kekeh menuduh. Aris memilih untuk mengalah. Bisa panjang urusannya kalau sampai tuan mudanya ini marah. Melindungi diri jauh lebih baik untuk sekarang ini. Maafkan kelancangan saya karena sudah memikirkan yang tidak-tidak tentang Nona Elea, tuan muda. Saya tidak akan melakukannya lagi. Aku Ares sembari menundukkan kepala. Gabriel mendengus. Dia kemudian mengusap bibirnya yang semalam sempat mencuri ciuman di bibir mungil Elea saat dia sedang tertidur. Mengambil kesempatan, sebutlah seperti itu jika kalian mau. Ares, ya tuan muda, menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Elea akan mati terkejut atau tidak kalau aku memaksanya untuk menikahinya? Tanya Gabriel menimang keinginannya. Astaga tuan muda, bukankah kita baru saja membahas kalau Nona Elea itu sama sekali tidak peka dan perasaan Anda? Saya khawatir dia bukannya pingsan, tapi malah menertawakan niat Anda yang ingin menikahinya, tuan muda. Bibir Gabriel mengerucut mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh Ares. Aku masih menunggu jawabanmu, Res. Ares tersentak. Maaf, tuan muda, saya sedikit melamun barusan. Apa kau sedang melamunkan gadis kecilku lagi? Tuduh Gabriel curiga. Saya mana berani, tuan muda. Saut Ares sambil menarik napas dalam-dalam. Yang benar saja, Ares tidak sebodoh itu berani memikirkan wanita yang menjadi milik tuan mudanya. Dia tentu tidak sebaik itu untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Lalu, tanya Gabriel pura-pura tidak tahu. Tuan muda, saran saya lebih baik Anda melakukan pendekatan terlebih dahulu pada Nona Elea. Melihat dari sikap lugunya itu, saya sangat yakin kalau Nona Elea akan langsung mengiyakan keinginan Anda tanpa berpikir dua kali, jawab Ares. Bukankah memang seharusnya seperti itu ya? Umam Gabriel bingung. Mungkin iya, tapi apa tuan muda sanggup untuk hidup dalam sebuah ikatan pernikahan yang tidak didasari oleh rasa cinta? Tanya Ares sambil memperhatikan wajah tuan mudanya. Siapa bilang tidak ada cinta, Res? Aku mencintainya, sangat malah. Lantas Gabriel tidak terima. Ares menghembuskan napasnya pelan. Lalu bagaimana dengan Nona Elea, tuan muda? Apa Anda yakin Nona Elea juga memiliki perasaan yang sama seperti yang Anda rasakan? Tanya Ares mengingatkan. Kata-kata Ares seperti belati tajam yang menusuk jantungnya Gabriel. Dia segera melemparkan tatapan membunuh pada orang yang selalu berada di sisinya itu. Ares menelan ludah melihat tatapan tuan mudanya yang terlihat sangat mengerikan. Benaknya mulai sibuk bertanya-tanya kesalahan apa yang sudah dia lakukan tadi. Maka aku akan membuatnya memiliki perasaan yang sama seperti Res. Tidak peduli meski dia menolak sekalipun. Elea adalah milikku.
Hanya dia satu-satunya wanita yang aku izinkan untuk berdiri di sebelahku. Ucap Gabriel tegas dan dingin. Saya mengerti, Tuan Muda. Syukurlah, aku pikir Tuan Muda akan mengamuk padaku tadi. Berurusan dengan orang yang sudah jatuh cinta ternyata jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan melawan ratusan musuh. Semoga saja namaku tidak diseret-seret ke dalam percintaan Tuan Muda dan Nona Elea. Tidak semudah itu, Ares. Karena apa yang kau takutkan sudah diketahui oleh Tuan Mudamu. Bersiaplah, karena setelah ini, kaulah orang pertama yang akan direpotkan oleh pria yang sedang tergila-gila pada seorang gadis kecil yang tidak peka akan perasaannya. Kalau kau mengerti, cepat pikirkan cara untuk membuat Elea menyadari perasaanku. Nah, kan? Baru saja Ares berdoa dalam hati, sekarang petuah mengerikan ini langsung muncul sebagai tugas pertamanya. Bagaimana kalau kita mulai dengan mengikat Nona Elea agar dia selalu berada di jarak pandang Anda, Tuan Muda? Tanya Ares mengusulkan ide. Biarlah berhasil atau tidak, yang penting Ares sudah menunjukkan kontribusinya sebagai pelayan yang baik pada Tuan Mudanya. Seperti membuat Nona Elea sibuk belajar. Gabriel tersinggung. Aku tahu kalau Elea itu gadis yang bodoh, tapi apa kau perlu mengatakannya sejelas itu di hadapanku, Res? Kesal Gabriel. Salah lagi. Bukan begitu maksud saya, Tuan Muda. Anda jangan salah paham dulu. Sahut Ares panik. Matilah dia. Pria kaku dan dingin ini salah mengartikan perkataannya. Kalau begitu cepat jelaskan maksud perkataanmu tadi sebelum aku membuangmu ke dataran Afrika. Ancam Gabriel jengkel. Ares memejamkan mata sejenak sebelum memberi penjelasan. Paru-parunya butuh oksigen yang sangat banyak untuk menghadapi kegilaan Tuan Mudanya ini. Begini, Tuan Muda. Nona Elea hanya menyelesaikan pendidikannya di bangku menengah pertama. Maksud perkataan saya tadi adalah menawarkan pada Nona Elea untuk kembali melanjutkan sekolahnya. Nilai akademiknya cukup bagus, dan saya pikir dengan memberinya tawaran seperti itu, Tuan Muda akan lebih mudah untuk membuatnya merasa ketergantungan. Dengan begitu, Nona Elea tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Lebih bagus lagi, kalau Nona Elea bisa segera sadar kalau Tuan Muda memiliki perasaan istimewa kepadanya. Jelas Ares panjang lebar. Lalu apanya yang berada di jarak pandangku, Res? Tanya Gabriel masih sedikit bingung. Ares menghela napas pelan. Kenapa cinta membuat orang pintar menjadi bodoh? Tahun ajaran baru akan kembali dibuka 6 bulan lagi, Tuan Muda. Jika Nona Elea bersedia untuk melanjutkan pendidikannya, maka dalam waktu 6 bulan itu Nona Elea harus mau melakukan privat les untuk mengejar ketertinggalannya. Dan kabar baiknya adalah Nona Elea bisa berada di ruangan yang sama dengan Anda saat sedang belajar, Tuan Muda. Jawab Ares. Dalam benaknya Ares tengah berdoa khusyuk pada Tuhan agar Tuan Mudanya ini tanggap dan tidak lagi bertanya kepadanya. Mata Gabriel langsung berbinar mendengar kabar baik itu. Ia kemudian tersenyum ke arah Ares yang sedang berharap-harap cemas. Persiapkan semuanya, Res, dan carilah guru privat terbaik untuk Elea. Ingat, harus wanita, tidak boleh pria. Aku tidak mau Elea dilihat pria lain selain aku. Kau mengerti, bukan? Ares mengangguk. Akhirnya. Lalu bagaimana dengan Nona Elea sendiri, Tuan Muda? Gabriel menyeringai, membuat bulu kuduk Ares meremang. Mie goreng. Dia pasti akan langsung patuh pada keinginanku. Bolehkah Ares menangis di pelukan orang tuanya? Kenapa ada orang yang bisa langsung tunduk hanya karena mie goreng? Orang itu polos atau bodoh?